Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 TPB 39 akan membahas tentang tugas besar PKS 2 dengan judul Program Pencarian Kadar Gizi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri beserta anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fajir Agustin Ananingtyas dengan NIM 1213505 dari Prodi Teknologi Pangan. Selanjutnya ada Anissa Azhara dengan NIM 121350015 dari Prodi Teknologi Pangan. Kemudian Fadia dengan NIM 121350026 dari Prodi Teknologi Pangan. Sebelum lanjut, mari kita simak secara seksama penjelasan dari kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program C++ dari kelompok kami tentang analisis kadar gizi dari suatu makanan. Langsung saja, pada baris pertama terdapat include IOStream yang merupakan header dari suatu program. IOStream sendiri merupakan singkatan dari Input-Output Stream Header yang digunakan sebagai standar input-output operasi dalam pemrograman bahasa C++. Kemudian pada baris kedua terdapat using namespace std. Bagian ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahan penulisan dalam fungsi cin dan cout secara langsung. Lalu pada baris keempat hingga baris ke-8 merupakan bagian source kode program yang terdiri dari integer, float, dan string. Integer digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat. Float digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan desimal atau pecahan. Dan string digunakan untuk mendeklarasikan tipe data berupa angka, huruf, maupun karakter. Lalu, pada baris ke-11 hingga baris ke-14 terdapat cout dan cin. Cout merupakan fungsi keluaran dalam bahasa C++ yang akan menampilkan teks pada layar, sedangkan cin adalah fungsi masukan dalam pemrograman bahasa C++. Pada baris ke-11 ini, cout akan menampilkan teks program analisis kadar gizi makanan pada layar. Endline di sini berfungsi sebagai perintah untuk pindah ke baris yang baru. Lalu pada baris ke-12, cout akan menampilkan masukan nama makanan pada layar. Pada bagian ini, kita diminta untuk memasukkan jenis makanan apa yang ingin kita hitung total nilai gizinya. Lalu, pada baris ke-13 terdapat cin makan. Pada bagian ini, harus sama dengan bagian source kode program string. Karena jika terdapat perbedaan saat di running, program akan mengalami error. Lalu pada baris ke-14, cout endline yang artinya akan pindah ke baris yang baru. Kemudian pada baris ke-16 hingga baris ke-27 merupakan bagian yang menampung array dan terjadi perulangan sebanyak 1 kali untuk memastikan tidak ada inputan yang double. Pada baris ke-16, cout akan menampilkan masukan banyak protein yang diketahui pada layar. Kemudian, dilakukan perulangan dengan tipe data integer, di mana i sama dengan 0, yang artinya indeks dimulai dari 0. Kemudian, dengan kondisi i kurang dari 1. Mengapa di sini i-nya bernilai 1? Karena jika i-nya bernilai 0, maka akan menghasilkan false dan perulangan tidak akan terjadi. Selanjutnya ada iterasi i++. Bagian ini merupakan operasi penambahan atau penaikan variabel pada indeks mulai. Kemudian pada baris selanjutnya diinputkan data dari protein dengan array sebesar i. Pada baris ke-20,
si Oat akan menampilkan lagi masukan banyak karbohidrat yang diketahui pada layar. Sama seperti di atas, akan dilakukan perulangan dengan integer di mana I sama dengan 0, dengan kondisi I kurang dari 1, dan iterasi I++. Lalu, diinputkan data dari karbohidrat dengan array sebesar I. Pada baris ke-24, si Oat akan menampilkan lagi masukan banyak lemak yang diketahui pada layar. Akan dilakukan perulangan yang sama dengan tipe data integer, di mana I sama dengan 0, kondisi I kurang dari 1, dan iterasi I++. Selanjutnya, diinputkan data dari lemak dengan array sebesar I. Selanjutnya, pada baris ke-29 hingga baris ke-36 merupakan bagian percabangan di mana jika nilai protein lebih dari 1, maka akan masuk ke dalam proses pencarian nilai gizi. Pada baris ke-29, if atau jika protein dengan array sebesar I lebih besar dari 1, maka total sama dengan protein dengan array sebesar I dikali 4 ditambah karbohidrat dengan array sebesar I dikali 4 ditambah lemak dengan array sebesar I dikali 4. Kemudian si Oat end line atau pindah ke baris baru. Jika menghasilkan true atau sesuai dengan kondisi, maka output yang keluar adalah total gizi. Jenis makanan yang kita input adalah total dari nilai gizi yang sudah dicari dan kalori. Total nilai gizi didapatkan dengan perhitungan pada baris ke-30 ini. Namun, jika menghasilkan false, maka akan menuju ke else dan mengeluarkan output masukan Anda salah pada layar. Terakhir, kita akan coba untuk compile and run program. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan jenis makanan apa yang ingin kita ketahui total nilai gizinya. Kita ambil contoh, keju. Selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan jumlah protein yang diketahui. 30. Selanjutnya, karbohidrat yang diketahui. Lalu, lemak yang diketahui. Dari program coding yang telah dibuat, didapatkan hasil bahwa total gizi dari keju adalah 336 kalori. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.